Raksasa kamera Jepang menyembunyikan hutang 24 triliun rupiah. Dan yang lebih gila lagi, kebohongan raksasa ini justru dibongkar oleh CEO pilihan mereka sendiri. Bayangan sebuah korporasi raksasa di Jepang selalu identik dengan kehormatan, loyalitas tanpa batas, dan disiplin tinggi yang tidak tergoyahkan. Selama hampir 1 abad, Olympus Corporation adalah simbol dari kebanggaan nasional ini. Mereka menguasai lebih dari 70% pasar endoskop medis global dan menciptakan kamera-kamera legendaris yang mendokumentasikan sejarah dunia. Namun, di balik dinding-dinding kaca kantor pusat mereka di Tokyo, tersimpan sebuah rahasia busuk yang dijaga dengan sumpah diam paling ketat dalam sejarah bisnis modern. Semua ini mulai runtuh pada bulan April tahun 2011. Olympus membuat keputusan bersejarah yang mengejutkan industri dengan menunjuk Michael Woodford sebagai presiden dan chief executive officer baru mereka. Woodford bukanlah eksekutif biasa. Dia adalah warga negara asing pertama, seorang berkebangsaan Inggris, yang berhasil menduduki tahta tertinggi di perusahaan yang sangat tradisional ini. Woodford telah mendedikasikan 30 tahun hidupnya bekerja untuk Olympus di divisi Eropa, membuktikan loyalitas dan mencetak rekor penjualan yang luar biasa. Dewan Direksi Olympus, yang dipimpin oleh sang ketua legendaris Tsuyoshi Kikukawa, mengira mereka telah memilih pion yang sempurna. Seseorang yang tahu cara bekerja keras, memahami mesin perusahaan, tetapi tidak akan pernah berani mempertanyakan tradisi leluhur korporasi mereka. Namun, Kikukawa membuat kesalahan fatal yang kelak akan menghancurkan karirnya sendiri. Woodford bukanlah boneka penurut. Hanya beberapa bulan setelah menjabat, tepatnya di musim panas tahun 2011, sebuah majalah finansial kecil di Jepang bernama Fakta menerbitkan artikel yang sangat mencurigakan. Berbeda dengan media arus utama Jepang yang biasanya sangat segan mengkritik korporasi raksasa, Fakta secara berani menuduh Olympus telah melakukan serangkaian akuisisi yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Laporan itu menyebutkan bahwa Olympus telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli 3 perusahaan lokal kecil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis inti mereka. Perusahaan-perusahaan ini adalah produsen kosmetik berbahan dasar herba, perusahaan daur ulang limbah medis, dan produsen wadah plastik gelombang. Lebih mencurigakan lagi, Olympus juga membayar biaya konsultasi yang luar biasa besar, yaitu sebesar 687 juta dolar, kepada sebuah entitas misterius yang terdaftar di Kepulauan Cayman, hanya untuk memuluskan akuisisi perusahaan peralatan medis asal Inggris bernama Girus. Ketika Woodford membaca terjemahan artikel tersebut, kepalanya mulai berdenyut kencang. Angka-angka itu tidak masuk akal secara finansial. Biaya penasihat sebesar hampir 700 juta dolar itu setara dengan sepertiga dari total nilai akuisisi Girus. Ini adalah biaya konsultasi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah korporasi dunia. Woodford segera membawa artikel ini ke hadapan Tsuyoshi Kikukawa dan Wakil Presiden Hisashi Mori dalam sebuah makan siang tertutup. Dia meminta penjelasan logis. Reaksi yang diterimanya justru membuat bulu kuduknya berdiri. Alih-alih memberikan penjelasan yang transparan, Kikukawa dan Mori hanya menatapnya dengan dingin. Mereka meminta Woodford untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut, mengabaikan artikel dari majalah kelas bawah, dan kembali fokus pada pekerjaannya. Kikukawa bahkan mencoba menenangkan Woodford dengan menyajikan teh hangat, sebuah gestur tradisional yang sangat sopan namun syarat dengan pesan implisit, diamlah dan jangan merusak keharmonisan kelompok. Tapi tunggu. Ada konspirasi yang jauh lebih gelap di balik keheningan ini. Woodford tidak bisa membiarkan instingnya mati begitu saja. Dia tahu ada sesuatu yang sangat busuk di bawah permukaan. Tanpa sepengetahuan dewan direksi lainnya, Woodford menyewa firma audit independen ternama, PricewaterhouseCoopers, untuk melakukan investigasi forensik rahasia terhadap transaksi-transaksi mencurigakan tersebut. Hasil laporan awal dari PwC sangat mengerikan. Laporan itu mengonfirmasi bahwa ratusan juta dolar dana Olympus telah dialirkan melalui struktur keuangan yang sangat rumit, berpindah dari satu rekening luar negeri ke rekening lainnya, sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak di surga pajak Kepulauan Cayman. Uang itu tidak digunakan untuk investasi nyata. Uang itu digunakan sebagai kedok. Bersenjataan laporan PwC yang sangat detail ini, Woodford mengirimkan surat resmi kepada Dewan Direksi. Dia menuntut pengunduran diri segera dari Tsuyoshi Kikukawa dan Hisashi Mori atas kegagalan tata kelola perusahaan yang sangat fatal. Woodford berpikir bahwa kebenaran akan menyelamatkan perusahaan. Dia salah besar. Di mata para elit korporasi Jepang, menjaga wajah perusahaan dan menyembunyikan aib jauh lebih penting daripada kebenaran hukum. Tanggal 14 Oktober tahun 2011 menjadi hari penghakiman. Sebuah rapat Dewan Direksi darurat diadakan di kantor pusat Olympus di Tokyo. Woodford masuk ke ruang rapat dengan keyakinan bahwa dia memegang kendali. Namun, suasana di dalam ruangan itu sangat dingin dan sunyi. Pertemuan baru berjalan beberapa menit ketika Kikukawa membuka dokumen dan membacakan keputusan Dewan. Secara bulat, tanpa ada satupun suara yang menentang, Dewan Direksi memutuskan untuk memecat Michael Woodford dari jabatannya sebagai CEO dengan efek instan.
Alasan resmi yang diberikan kepada publik adalah bahwa Woodford gagal memahami budaya manajemen Jepang dan menciptakan konflik internal yang tidak perlu. Pertemuan pemecatan itu hanya berlangsung selama 10 menit. Setelah palu diketuk, segalanya berubah menjadi sangat menegangkan. Ponsel dinas Woodford disita secara paksa. Laptop kerjanya dikunci. Dia dilarang berbicara dengan staf manapun dan diperintahkan untuk segera meninggalkan gedung. Bahkan, fasilitas mobil jemputannya langsung dicabut hari itu juga. Woodford terpaksa berjalan kaki keluar gedung, menggeret kopernya sendiri menuju stasiun kereta terdekat, di bawah tatapan dingin para mantan koleganya yang kini berpura-pura tidak mengenalnya. Di apartemennya di Tokyo, ketakutan mulai merayap di dada Woodford. Dia teringat desas-desus tentang bagaimana korporasi Jepang terkadang menggunakan jasa Yakuza untuk membungkam para whistleblower yang terlalu vokal. Merasa nyawanya terancam, Woodford memutuskan untuk melarikan diri dari Jepang malam itu juga. Dia memesan tiket penerbangan darurat ke London. Selama perjalanan ke bandara, dia terus melihat ke belakang, memastikan tidak ada mobil hitam yang mengikutinya. Begitu mendarat dengan selamat di London, Woodford tidak membuang waktu. Dia langsung menghubungi Serious Fraud Office Inggris, FBI di Amerika Serikat, dan menyerahkan seluruh dokumen PwC kepada jurnalis Financial Times. Berita itu meledak seperti bom atom di pasar keuangan global. Publikasi investigasi Financial Times memaksa dunia untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam Olympus. Saham Olympus langsung terjun bebas, kehilangan lebih dari 80% nilainya hanya dalam hitungan minggu. Miliaran dolar nilai pasar menguap begitu saja. Pemerintah Jepang, yang awalnya mencoba melindungi salah satu ikon industrinya dengan dalih kesalahpahaman budaya, tidak bisa lagi membendung tekanan internasional. Jaksa Penuntut Umum Tokyo meluncurkan penyelidikan kriminal skala penuh, menggeledah kantor pusat Olympus dan rumah para eksekutifnya. Kebenaran yang akhirnya terungkap jauh lebih gila daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Ini bukanlah kasus korupsi biasa di mana para eksekutif mencuri uang untuk memperkaya diri sendiri. Ini adalah skema penipuan akuntansi sistematis yang dikenal dengan istilah Tobashi, yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Semuanya berawal pada akhir era 1980-an, ketika gelembung ekonomi Jepang berada di puncaknya. Seperti banyak perusahaan Jepang lainnya saat itu, Olympus terlibat dalam spekulasi keuangan yang sangat berisiko tinggi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Namun, ketika gelembung ekonomi tersebut pecah di awal tahun 1990, Olympus menderita kerugian investasi yang sangat masif, mencapai puluhan triliun rupiah. Jika kerugian ini dilaporkan di laporan keuangan tahunan, Olympus akan hancur seketika di pasar saham. Untuk menghindari hal ini, Kikukawa dan para pendahulunya menciptakan skema Tobashi, yang berarti menerbangkan atau memindahkan kerugian. Mereka mendirikan lusinan perusahaan cangkang fiktif di berbagai belahan dunia. Setiap kali akhir tahun fiskal tiba, aset-aset yang merugi tersebut dipindahkan ke perusahaan cangkang ini dengan harga perolehan asli, sehingga laporan keuangan konsolidasian Olympus terlihat sangat sehat dan menguntungkan di mata publik. Namun, biaya untuk mempertahankan kebohongan ini terus membengkak setiap tahunnya. Untuk menutup lubang hitam yang semakin membesar ini, Olympus melakukan akuisisi fiktif yang sangat mahal, seperti akuisisi 3 perusahaan lokal kecil dan pembayaran biaya konsultasi Girus yang fantastis. Uang tunai segar yang dikeluarkan Olympus untuk akuisisi tersebut sebenarnya dialirkan kembali secara rahasia untuk melunasi hutang-hutang lama dari spekulasi tahun 1990 yang disembunyikan di Kepulauan Kaiman. Itu adalah lingkaran setan kebohongan yang terus berputar, menumpuk kebohongan di atas kebohongan lainnya selama 2 dekade, hingga Michael Woodford datang dan menarik tuas daruratnya. Pada akhirnya, Tsuyoshi Kikukawa, Hisashi Mori, dan beberapa eksekutif puncak lainnya ditangkap oleh kepolisian Tokyo. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang ditangguhkan dan denda yang sangat besar setelah mengaku bersalah atas manipulasi laporan keuangan terbesar dalam sejarah Jepang. Olympus sendiri nyaris dikeluarkan dari bursa saham Tokyo dan harus membayar denda triliunan rupiah kepada para investor global yang merasa tertipu. Michael Woodford memenangkan pertempuran hukumnya, tetapi dia harus membayar harga yang sangat mahal. Karirnya di Jepang hancur selamanya, dan dia hidup di bawah pengawalan keamanan ketat selama bertahun-tahun karena ancaman pembunuhan. Kisahnya membuktikan bahwa di balik kemegahan tata krama korporat yang kaku, terkadang tersimpan kerapuhan moral yang luar biasa besar. Jika kamu terkejut dengan keberanian Michael Woodford membongkar kebohongan Olympus yang terstruktur ini, kamu wajib menonton video kami tentang bagaimana pelarian dramatis CEO Nissan, Carlos Ghosn, dari sistem hukum Jepang yang super ketat mengguncang dunia otomotif global.